salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih yang kami hormati para tokoh lintas agama, jajaran Kepolisian Polri, para narasumber, saudara-saudara kami dari pecinta tanah air sejati, dan juga saya melihat dari organisasi persaudaraan cinta tanah air, yang juga ada dari organisasi setia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bes Hartono. Saya adalah Ketua Harian Situs Dalam Pedok Soekarno Kediri. Jadi saya saat ini berada di situsnya Bung Karno di Kediri. Menarik sekali, ada acara ini dilaksanakan di Museum Sumpah Pemuda. Semoga tidak hanya menjadi museum, tapi spirit Sumpah Pemudanya seperti yang disinggung Pak Langgeng tadi. Kedua, tadi ada saudara kita pecinta tanah air ada di Tugu Proklamasi. Dan saat sekarang ini saya di bawah pohon di mana Bung Karno merenung dan merumuskan Pancasila. Memang kita tahu Pancasila dirumuskan di ND. Tapi kalau kita membaca pidato 1 Juni 1945, Pancasila sudah digali tahun 1918 dan ada di tempat ini, kebetulan di belakang saya ini. Yang ingin saya katakan, semoga ini ada korelasi tentang kita sedang membahas jati diri bangsa, dan jati diri bangsa itu adalah sila pertama, sila kedua Pancasila, ketuhanan dan kemanusiaan. Jati diri bangsa ini baru nanti menjadi sumpah, baru menjadi masuk di Museum Sumpah Pemuda. Baru sumpah, setelah kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan muncul, barulah masuk kepada sumpah. Untuk materi tentang penguatan, yaitu nilai integritas. Jadi sila keberapa? Sila ke-1 misalkan Pancasila, sila kedua misalkan, nah, ini kan contoh. Kemudian di Tribata yang keberapa? Nah, Tribata ke-1 misalkan demikian. Kemudian di konstitusi di alinea keberapa? Nah, di pembuatan silabus. Kemudian setelah itu dibuat kurikulum, dibuat metode. Metode ini jangan yang membosankan, metode yang tidak dialogis. Ini kita tentang kebenaran harus dibangun melalui konsensus. Itu sehingga apa di sini yang dilakukan yaitu dengan metode pengalaman yang direfleksikan. Itu diantaranya. Kemudian berikutnya modul dibuat melalui metode pengalaman direfleksikan. Selanjutnya bisa ditransformasi. Hasilnya kemudian pesertanya di assessment, diobservasi, di assessment. Kemudian mengukur capaian nilai itu bukan nilainya 1 sampai dengan 100, tapi ya level 1 sampai dengan 5. Nah, tadi dengan indikator yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau level 2 telah berbuat, yaitu berbuat kebaikan. Tapi kalau melanggar, level 0 kalau melanggar. Ini contoh-contoh, kalau ini standarisasi secara nasional, wah, saya kira ini juga bisa menjadi bahan untuk mencari yaitu kader-kader pemimpin nasional ke depan. Dan apalagi kalau ini mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi, model ini diterapkan. Nah, sehingga apa? Kita bisa ketika katakanlah mau rekrut anggota Polri, dari awal kita bisa lihat rekam jejak, jelas rekam jejaknya. Tidak cukup tadi dengan konsensus, tapi kita lihat perilakunya. Dan inilah yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, karena ini berkaitan dengan mengapa bangsa negara kita ini ada, yaitu supaya masyarakatnya merdeka. Merdeka yaitu dari sifat-sifat dolim dan biadab. Maknanya demikian. Ini menyangkut fakta. Dan yang paling utama adalah kepada fakta bicara. Fakta bicara ini yaitu melalui penampakan dari jiwa manusia kemanusiaan. Sering saya sampaikan kepada anggota saya terkait dengan kompetensi, penguatan kompetensi, contohnya kompetensi leadership dan teknis. Asal diberi kesempatan, kemudian mau melaksanakan tugas, pasti akan mampu. Terkait dengan kompetensi etik tidak. Harus membutuhkan komitmen dan konsisten. Harus dibiasakan. Harus butuh konsistensi. Ini bedanya etik. Nah, sehingga dalam hal ini menjadi perjalanan spiritualitas bagi orang Indonesia. Bagaimana harus mampu mengfaktakan. Dapat dikuatkan kepada karakter yang benar. Caranya yaitu dari basic belief kita, dari psikologi ya. Itu basic belief kita yaitu dari menunggalnya keimanan kemanusiaan.
kemudian akan menimbulkan dorongan kehendak, itu namanya karsa, niat. Kemudian berikutnya ujiannya ketika berinteraksi dengan sesama, itulah karakter. Kalau yang muncul itu baik, itulah namanya dari jati diri yang benar, yaitu dari jiwa keimanan kemanusiaan. Tapi kalau saat itu ternyata kita berbuat tidak baik, mungkin kita ngomongnya ekstra, apalagi sampai melakukan kekerasan, itu namanya bukan dari jiwa manunggalnya keimanan kemanusiaan. Ya, itu dari jiwa mungkin ada kepentingan materi untuk mendapat sesuatu, egonya muncul di situ. Jadi disinilah kita harus latih. Kalau kita lupa ya kita evaluasi, terus kita jalan lagi. Ini jalan menuju kepada Allah. Kemudian kita lupa lagi, evaluasi lagi. Terus ingat terus, lupa terus, praktekkan lagi yang baik-baik. Nanti akan menjadi kebiasaan dan kita lama-lama akan merasakan apa itu manisnya iman. Gitu. Nah itulah tanda-tandanya bahwa kalau sudah merasakan manisnya iman inilah juga sebagai wujud tanda-tanda dari makrifatullah. Ya, terima kasih.